Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa tanziluhu, dan Quran adalah tanziluhu, yaitu diturunkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dengan perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran telah kami turunkan secara berangsur-angsur supaya engkau membacakannya kepada manusia 'ala mukthin, pada masa tertentu. Karena Al-Quran tidak turun secara langsung sekali, tetapi diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla secara berangsur-angsur, yaitu selama kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Adapun turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, maka ini terjadi sekali, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Adapun dari langit dunia kepada Rasulullah SAW, maka turun Al-Quran secara berangsur-angsur. Kemudian beliau mengatakan wa nuruhu, dan ini adalah cahaya, yaitu cahaya bagi Allah, cahaya milik Allah. Artinya Al-Quran adalah cahaya Allah. Wa nuruhu, Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan oleh Allah, dan dia adalah cahaya. Dinamakan dengan cahaya karena dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis, dan hadis adalah penjelas dari Al-Quran, maka seseorang akan terang hidupnya. Dan kita mengetahui susahnya orang yang berada di dalam kegelapan. Ya, apabila seseorang berada di dalam, ya, di tempat yang gelap sehingga dia tidak bisa melihat kanan dan juga kirinya, tidak bisa melihat depan dan juga belakangnya, melihat tangannya sendiri dia tidak bisa. Maka orang yang demikian tentunya dalam keadaan dia takut, ya, takut ke depan, takut ke belakang, takut ke kanan, takut ke kiri, khawatir apabila di sana ada sesuatu yang memudarati. Tapi beda apabila terang benderang, ya, seperti ini. Kita bisa melihat belakang kita ngantuk misalnya, kelihatan enggak? Kelihatan, ya. Depan kita khusyuk, kiri saya menulis, kanan saya menulis, ya, kelihatan semuanya, ya. Kita terang, semuanya bisa, ya, jelas. Demikian pula Al-Quran, ya, ini adalah nur, ini adalah cahaya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, akan terang bagi kita yang sebelumnya samar, sebelumnya gelap. Sebelumnya kita enggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, mana yang syirik, mana yang bukan. Kita hanya melihat manusia mengatakan demikian, manusia melakukan demikian. Tapi ketika kita mau belajar, mempelajari Al-Quran dan juga hadis, maka akan terang bagi kita perkara-perkara yang sebelumnya tidak jelas. Dan Allah SWT mengatakan, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah dan juga Rasulnya dan cahaya yang kami turunkan. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Allah mensifati, ya, kitabnya itu Al-Quran dengan nur. Kemudian beliau mengatakan, laisa bi makhluqin. Al-Quran ini bukan makhluk. Kenapa beliau sebutkan di sini?
Karena ada sebagian aliran mengatakan iya, Al-Quran adalah kalamullah, tapi dia tambahi kalamullah adalah makhluk. Kalau Jahmiyah tadi, mereka mengatakan mereka menolak apa? Menolak sifat Allah. Kalau ini tidak, dia mengatakan mengakui bahasanya Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah makhluk. Ya, ini penyimpangan yang lain. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan laisa bi makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk.